dengar kok yang disebut banyakan nama Dokter Samira. Terus Nikita Mirzaninya hanya di pasal Undang-Undang ITE. Tapi juga pasal Undang-Undang ITE juga barang buktinya rekaman itu kan tidak secara legal. Tidak atas perintah pengadilan atau aparat hukum yang melakukan perekaman, penyadapan. Itu mestinya dituntut balik. Karena apa? Melakukan penyadapan tanpa seizin, dan itu tidak boleh dijadikan barang bukti. Itu ya mungkin tadi hanya di dakwaan dibacakan, tapi nanti pada saat lagi pembelaan ya Fahmi dan rekan-rekan harus betul-betul tajam itu menolak barang bukti. Jangan sampai lupa, tolak barang buktinya gitu. Karena apa? Itu rekamannya diam-diam, tidak boleh dijadikan barang bukti. Emangnya dia selaku apa? Dan juga harus dipertanyakan, dia ngerekam tujuannya apa? Gitu. Kalau tadi Nikita Mirzani bicara, ya itu haknya dia. Di negara manapun terdakwa berhak untuk bicara. Gitu. Saya berkali-kali kirim itu WA ke Fahmi, nggak dibaca. Padahal tadi saya kasihan ngelihat Fahmi ketika dia mau ketemu sama Nikita Mirzani, jaksa persulit itu. Saya lihat itu. Karena tadi yang ngikutin Fahmi itu anggotanya Bunda. Anggotanya Bunda yang ngerekam. Saya punya bukti bahwa dia dipersulit untuk ketemu kliennya sendiri. Gimana sih? Emangnya Nikita Mirzani itu terdakwa kasus apa? Dan itu kan belum vonis. Ya, masih proses pembuktian di persidangan. Gitu loh. Ini ada yang udah mulai nge-report lagi nih saat lagi aku live. Padahal kayaknya dari tadi saya nggak ada bicara-bicara kasar. Mulai nge-report supaya saya nggak bisa live. Tolong ya akun Bunda yang satunya lagi di follow ya. Akun cadangan TikTok Bunda ya. Supaya Bunda bisa kasih pemahaman mengenai hukum sama kalian. Gitu. Jadi jangan khawatir, yang tadi itu masih proses awal. Pembacaan tuntutan itu nanti di belakang sesudah didengar dan didengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Gitu. Tolong di follow akun Bunda Paulina yang satunya, Bunda Paulina ya. Itu yang fotonya tuh kalau nggak salah Bunda lagi noleh gitu deh ya. Karena nih barusan tuh Bunda udah dapat reminder apa sih namanya, ini kayaknya ada yang report lagi gitu. Kayaknya setiap aku bicara mengenai persoalan dan kasus, terus kemudian langsung ada yang report. Tolong akun TikTok Bunda yang satunya di follow ya. Iya, kasihan tadi dia didorong-dorong seperti itu. Itu sebenarnya bisa dilaporkan ya ke Komisi Pengawas. Jaksa juga kan ada atas ininya, pengawasnya juga. Saya sih berharapnya Fahmi hubungi saya. Jadi kalau pendukungnya Nikita tadi jangan komen apa sih namanya, takut nanti putusannya. Belum putusan. Belum, itu tadi masih bacaan dakwaan, dan Bunda sendiri tadi heran karena agenda persidangannya adalah mengenai Undang-Undang ITE. Tapi kok malah kemana-mana kan gitu.
Dan juga tadi Bunda lihat di mejanya pengacara ada produk yang dikatakan melanggar undang-undang ITE, dijelek-jelekan. Kenapa nggak dijadikan barang bukti ya? Apakah itu nanti akan diserahkan kemudian? Nanti sidangnya lama lagi kan? Iya, doa perlu, wajib. Tapi kita juga harus punya upaya. Gitu. Ya, DM-nya juga nggak bisa di DM. Kalau ada yang punya nomornya mungkin kasih tahu deh. Karena tadi kasihan saya ngelihatnya mau ketemu sama kliennya aja nggak dikasih. Gimana coba mau ketemu sama klien juga nggak diizinin. Dipersulit gitu tadi. Sedangkan yang apa sih namanya bermasa koruptor aja yang ratusan triliun makan uang negara itu diperlakukan secara baik-baik kok, boleh ngomong, boleh ketawa, boleh jumpa pers. Kalau BAP nggak apa-apa sayang, dirubah 3-4 kali nggak apa-apa. BAP nggak masalah dirubah. Nah ini yang Bunda bilang pemahaman mengenai hal itu agak kurang. Karena BAP itu tidak apa-apa dirubah. Yang nggak boleh dirubah itu adalah pasal tuntutannya ketika udah sampai di meja persidangan. Dan tadi juga Bunda dengar dari Fahmi bahwa itu baru diterima semalam berkasnya. Ya kurang cukup waktu dong untuk mempelajari. Gimana sih Ibu Mbak Jaksa? Disomasi apa? Ya makanya ini harus dibuat lapor ke komisi yudisial deh. Bisa kok, itu pasti diterima, ditindaklanjuti. Yang namanya kasus yang di Surabaya anak orang kaya yang Tanur itu, yang kasus itu aja yang menghilangkan nyawa aja itu ditindaklanjuti kok. Hakimnya akhirnya pada kena, 3 hakim kan itu kena. Nah yang ini lebih baik dilaporkan dulu deh supaya jangan ada yang main-main. Tadi juga aneh, masa hakimnya pakai ngomong ini jangan dikira nanti ada ini putusan ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, kemudian tidak ada sogokan. Lo nggak penting ngomong kayak begitu. Hakim apaan belum udah ngomong kayak begitu, ganti itu hakim. Belum udah ngomong kayak begitu. Aneh deh, ngapain pakai ngomong ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ini Indonesia, everything can happen. Udahlah, kalau memang bersih kenapa mesti risih? Kalau memang betul kenapa mesti takut? Ngapain pakai ngomong apa sih namanya, ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Penting emang? Nggak penting. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan hakimnya baru aja ditangkap. Jangan ini deh, kasihan loh tadi didorong-dorong kayak begitu. Orang di depan banyak, di belakang banyak, didorong-dorong. Kenapa mesti didorong-dorong itu?